Halo, selamat sore. Selamat berjumpa dengan saya. Kembali di video ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya terkait dengan di market Bitcoin ya. Ini beberapa 2 atau 3 minggu yang lalu, di awal Januari kalau tidak salah, saya membuat analisa di Bitcoin. Waktu itu harga bergerak sekitar di sini ya, Januarian start di sini ya. Nah, sekitar di sini. Waktu itu dianalisa weekly, memang terlihat bearish saat itu analisanya, dengan alasan bahwa di weekly-nya waktu itu sudah terbangun seperti ini, yaitu terbangun A, B, C ya, sehingga dari C ini akan bearish yang melanjutkan turun. Nah, dengan penambahan beberapa data yang masuk sampai hari ini, maka ternyata itu adalah bangunannya adalah merupakan akan membangun dari sebuah, dari lihat ciri-cirinya dari bangunan dari D-nya ini, bangunan keempat ini, maka ini adalah sebuah triangle, sehingga diharapkan setelah D terbangun ini dan ini sudah balik arah, ini akan terbangun balik bullish ya, sekitar di sini. Sudah saya ukurkan time frame yang daily-nya adalah seperti ini ya. Nah, ini saya buatkan sebuah patokan, batas limitnya, batasannya yang kalau dia bullish itu sekitar antara 50 sampai 61 ya, 60 sampai 61,8 retraksi, Fibonacci retraksi dari gelombang ketinggian yang ini. Nah, yang menarik lagi ini ya, kalau barangkali kalau di analisa teknikal lain itu tidak ada istilahnya, maksud saya begini ya, di lihat web modern ini kita bisa memprediksikan pergerakan harga ini tidak hanya pada saat mengkonstruksikan, pada saat membangunnya, tapi juga bisa kita lakukan dengan cara yang namanya sebuah pasca pola yang merah ini ya. Ya, ini ada sebuah zigzag. Nah, di zigzag ini bisa kita ukur, kita perkirakan ini terjadi kenaikan ini sejauh mana. Yang jelas dari aturannya adalah bahwa kalau ada sebuah zigzag, maka kemungkinan besarnya ini akan membangun sebuah retraksi korektif maksimal itu umumnya nih, kita bicara umum 61,8. Nah, itu sesuai dengan bahwa panjang E-nya pun juga di sini seperti yang saya bicarakan tadi, triangle-nya ini adalah sebaiknya memang sekitar antara 50 sampai 61,8 ya, seperti itu ya. Ya. Di 38,2 juga ada barangkali di sini sebagai korektif dari triangle. Kalau 38,2 nanti ini akan terjadi penurunan yang kuat ya. Jadi secara paskanya kita bisa mengukur pertama bahwa ini memang gelombang sini sudah terjadi perubahan arah ya, sudah melakukan koreksi terhadap gelombang A, B, C ini. Kita bisa perhatikan kalau kita tarik gelombang garis tren dari A ke B ini ya, maka ini sudah breakout ya, menandakan bahwa ini pertama jadi sebagai tanda-tanda bahwa zigzag ini sudah selesai dan ini akan melanjutkan kepada korektif dari pola zigzag ini ya. Kita pun bisa mengukur ancur-ancur panjangnya gelombang pasca naiknya itu sebesar apa ya, yaitu kalau menggunakan konsep dari A, B, C, D dari triangle itu kita bisa lihat di weekly-nya bahwa itu adalah, ini sudah saya gunakan, ini adalah antara 61,8 sampai 100%-nya dari tingginya. Kalau saya bandingkan gelombang di sini, saya ambil gelombang A ya sebagai referensi waktunya, gelombang A, sehingga di sini diharapkan gelombang E-nya akan terbangun sekitar 61,8 ataupun 100%-nya dari periode pembentukan gelombang A ini ya, dari weekly-nya. Sedangkan di daily-nya kita mengukur waktu juga, tapi bukan berdasarkan gelombang triangle-nya, tapi berdasarkan gelombang ini. Yaitu kita mengukur periode dari gelombang C-nya ini ya, kita ukur
Waktu yang ditempuh untuk membangun gelombang C-nya dengan Fibonacci waktu, ya di sini kita mulai ya ke titik C. Ini ya. Nah, ini kita letakkan di posisinya gelombang awal dari gelombang atau gelombang paskanya. Nah, ini kita mempunyai area dari sini ke sini. Maka gelombang ini akan naik berdasarkan ukuran dari paskanya. Gelombang triangle itu, gelombang zigzag ini adalah antara ini kalau ini adalah yang weekly-nya tadi ya. Jadi ini bisa kita buatkan ya garis partikelnya di sini kita ukur, yaitu selama bulan Februari sampai bulan Februari nanti ataupun awal Februari hingga ke pertengahan Februari ini, harga ini di Bitcoin ini akan bullish, akan naik. Tentunya dengan variasi jelas lah ya. Tidak mungkin dia akan naik. Nah, itu adalah alasan atau analisa teknikal pertama, prediksi berdasarkan dari pola yang sudah terbangun dari sebelumnya. Dalam hal ini adalah pasca pola zigzag dari sini ke sini. Nah, tingginya adalah yang batasan yang bisa kita capai itu adalah batasan dari gelombang itu sendiri. Jadi kita bisa mengukur batasannya adalah kalau kita ukur di titik awal dari C, yaitu di sini ya. Nah, ini menjadi batasannya. Jadi kalau dia gelombang ini, harga ini naik melewati ini, ya, maka kurang dari waktunya ini sampai sini. Ini menunjukkan selesai dan akan berlanjut ke atas. Ya, kan. Jadi ini batasan untuk menentukan apakah dia akan berlanjut lebih tinggi atau kalau dia naiknya bisa sampai di sini saja ya, sampai di sini. Ini akan melanjut sebuah korektif, membangun E-nya itu kurang dari 61,8 atau kurang bisa jadi kurang dari 50% dari sini dan turun di sini ya. Lanjut bearish ya, kelanjutan pola dari zigzag ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu jadi kita menggunakan pasca ini pertama prediksi waktu yang dicapai untuk membangun gelombang bawah ini menjadi bearish utamanya. Ini sekitar di sini ya. Antara 9 Februari hingga 21 Februari. Kemudian juga tingginya adalah ini, maksimalnya ini adalah ini garis ujinya ini sekitar 52.000 ya, 52.000 dolar ya, sekitar itu. Jadi dan ini membangun sebuah ujian karakter bahwa kalau dia tembusnya sampai di sini, maka ini harga akan bergerak sampai di sini. Jadi gelombang E-nya sampai di sini ya. Tetapi kalau dia kurang setelah antara ini dengan ini tidak mencapai ini, misalnya di daerah sini ya, misalnya begini ya, kalau saya satu garis saja kita gunakan ya. Kalau dia begini, maka harga akan lanjut terus ya sampai membangun E-nya sekitar di sini. Ya, jadi nanti bentuk triangle netral. Tetapi kalau dia bergeraknya harganya sampai di sini ya, seperti ini waktunya melewati dari waktu yang di batasan area ujinya, maka ini akan lanjut bearishnya di sini ya, sampai di sini langsung bearish. Seperti itu ya. Ya, bahkan barangkali mungkin karena kita ikuti yang katakanlah tadi yang diuji di weekly-nya bisa jadi sampai di sini, lanjut terus sampai di sini. Jadi di sini sideways cukup lama, sehingga satu saat dari sini adalah ini di bulan April ya, bulan April awal, pertengahan April ini akan turunnya. Kalau di weekly-nya ya, batasan weekly-nya. Nah, kemudian setelah kita mengukur prediksi batasan-batasan yang dari sisi waktu maupun dari sisi ketinggiannya, maka kita juga bisa menggunakan perilaku dari polanya yang sudah terbangun untuk arah bullish itu sendiri. Di sini kalau kita perhatikan di sini adalah ya sudah terbangun korektif, ini naik ya. Bentuk bangun ini kemungkinan besarnya seperti ini ya. Ini saya garis. Nanti saya bikinkan
Ya, seperti ini. Ini kemungkinan periodenya akan melewati di sini, ya, dan sebuah korektif. Nah, begitu. Nah, seperti itu ya. Ini prediksi saja. Bentuknya sebenarnya tidak harus detil. Hanya yang saya butuhkan adalah sebuah gelombang naik pertama di sini, kemudian dia turun, dia naik lagi. Ini korektif yang bersifat seperti flat ya. Memang di sini bentuk bangunannya harus berupa flat sebaiknya. Idealnya berupa flat untuk memperlihatkan bahwa dia akan. Dan ada kemungkinan juga memang akan terbangun seperti katakanlah ini di sini ya. Kalau misalnya yang saya bilang tadi, kalau dia ini yang ini naiknya di sini sekitar sini, maka ini lanjutnya sampai di sini ya. Tapi kalau dia itu ya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Nanti barangkali di sini pun juga detailnya ya satu. Nah, itulah perkiraan. Kenapa? Karena perilaku dari gelombangnya ini ya. Ya, gelombang ini dan ini maaf, ini kurang besar. Ya. Ini kalau ini tepatnya begini harusnya tepatnya. Nah, begitu ya. Ini kurang. Nah, begitu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini perilakunya. Yang jelas bahwa dari sini akan terjadi sebuah bullish dengan kemungkinan naiknya hingga batasnya ditentukan oleh perilakunya dari sisi waktunya maupun dari sisi ketinggiannya. Kalau kenaikannya sampai di sini adalah di sini sudah naik lewati di sini 61,8 nya, maka ini akan lanjut ke atas. Tapi kalau dia masih melewatinya katakanlah di sininya atau di sini misalnya kayak seperti ini, dia akan balik arah membangun sebuah korektif yang menggunanya flat ya seperti ini. Nah, perilaku gelombang ini naiknya inilah yang sangat menentukan apakah ini menjadi seperti ini atau memang naik. Nah, ini perilaku yang awal ini sangat penting ya. Nah, jadi itulah kalau kita melakukan Elliott Wave modern dalam menganalisa prediksi. Jadi kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama adalah menggunakan metode pasca dari pola sebelumnya. Ini boleh katakan kalau di Elliott Wave teori ini tidak ada. Ya, tidak ada paskanya, tidak ada. Jadi kalau di Elliott Wave modern ini ada aturannya sangat jelas, yaitu dengan cara pertama adalah harus diuji waktunya adalah waktu pembentukannya dari sini ke sini. Ini batasannya. Kedua adalah tingginya adalah di sini, sehingga kalau dia melewati ini maka perilakunya akan kelihatan ya, antara melewati atau tidak melewati sesuai jumlah waktu yang akan ditempuhnya lewat pasca. Kemudian kalau kita menggunakan perilaku dari gelombang yang sudah terbangun yang terdekatnya yang seperti ini dari gelombang sini sampai sini, ini adalah bangun disebut pola 3, jadi 1, 2, 3 ya. Ada aturan khas dari kalau dia membangun sebuah perilaku apakah dia akan lanjut atau naik ke atas ya, bullish benar-benar bullish sampai sini atau hanya sebatas sampai di sini nih ya, akan beda bentuk perilaku di sininya. Bentuk gelombangnya akan berbeda. Kalau ini sudah terbangun, terbentuk, saya katakanlah misalnya satu gelombang korektif lagi ya, korektif ini akan menentukan perilaku dari gelombang ini. Apakah akan menjadi seperti ini atau dia akan naik lanjut seperti itu. Nah, itu semuanya hadir di Elliott Wave modern. Semua jelas aturannya hadir di Elliott Wave modern. Sampai batasan ini tuh juga dihadirkan. Gitu. Oke. Barangkali untuk analisa, jadi untuk dari bulan-bulan dari sekarang sampai ke Februari, 10 Februari sampai pertengahan Februari ini akan terjadi bullish ya, dengan batasan ujinya adalah yang titik awal dari gelombang C. Ya, seperti itu. Oke, untuk analisa hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah terkait dengan tema adalah pasca zigzag, gelombang awal dari pembentukan pasca zigzag.
ya, dengan segala atribut atau pengukuran waktunya. Oh ya, by the way, sebelum saya akhiri video ini, silakan Anda subscribe, like, agar Anda bisa mendapatkan notifikasi atau belnya pun juga dikelingkan ya, agar Anda bisa kalau ada updating dari saya yang terbaru akan Anda mendapatkan notifnya. Ataupun kalau misalnya Anda mempunyai sebuah permintaan untuk menggunakan teknologi apapun, silakan di komentarnya Anda sampaikan market apa yang ingin saya bahas ya. Oke. Sampai di sini dulu analisa hari ini. Sekian dan terima kasih.